Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama dengan Eva di video Connecting Time kali ini. Dan saat ini Eva sudah terhubung nih dengan salah satu fasilitator dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja nih kita sapa, yaitu Bapak Muhammad Yunus Yusuf. Halo Pak Yunus, apa kabar ya Pak? Halo Mbak Eva, kabar seperti biasa, Alhamdulillah dalam kondisi baik-baik dan selalu bahagia. Oke Pak, sesi kali ini kan kita akan membahas mengenai NLP atau yang biasa kita sebut Neuro Linguistic Programming for Self. Tapi mungkin sebelumnya nih ya Pak ya, sahabat profesional sudah ada yang mengenal Bapak nih di video sebelumnya, tapi juga mungkin ada yang belum mengenal Bapak nih. Boleh dong Pak diceritain profil singkat seorang Pak Yunus itu seperti apa? Silakan ya Pak. Oke, bicara profil singkat, profesinya berwarna nih ya, beragam. Jadi yang lebih banyak kegiatan saya adalah sebagai trainer, kemudian memang sebelumnya 30 tahun sebagai HR practitioner di beberapa perusahaan, kemudian juga saya baru menyelesaikan project consultant, kemudian sometime gitu ya masih diundang sama beberapa kampus kalau ada kuliah-kuliah umum. Lalu juga masih ada project-project assessment gitu ya sebagai asesor gitu ya. Saya juga seorang grafologis dan lie detector expert. Kira-kira gitu Mbak Eva. Oke deh Pak, kita langsung aja ya Pak ya ke pertanyaannya, yaitu supaya sahabat profesional lebih mengenal apa sih itu NLP, boleh nggak sih Pak dijelasin ke kita NLP itu apa sih Pak, dan mengapa NLP itu menjadi penting di dalam dunia profesional? Oke, bicara NLP, gimana ya? Saya berpikirnya sederhana aja sih ya, NLP, NLP, Neuro Linguistic Programming. Neuro bicara masalah bagaimana saraf, kemudian otak kita dalam memproses dari apa yang penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian apa yang dirasakan, kemudian diproses, memproses dari informasi yang diterima, stimulus yang diterima, gitu diproses gitu ya, menjadi stage mapping di dalam membentuk persepsi dan perilaku gitu ya. Bicara masalah linguistik, bicara masalah bahasa. Jadi bahasa-bahasa yang kita respon gitu ya, yang kita sampaikan melalui proses filter di kepala manusia gitu ya, menghasilkan proses-proses menghasilkan respon, menghasilkan perilaku, juga menghasilkan banyak hal, termasuk juga bagaimana perilaku dan habit itu terbentuk juga. Jadi kemudian bicara masalah programming. Jadi manusia itu sebenarnya otak kita itu kan sudah terprogram, semuanya sudah terinstall. Bagaimana kita kemampuan manusia untuk memprogram seperti komputer, jadi bisa dari diinstall, kemudian reinstall gitu ya, kemudian diinstal ulang gitu ya. Nah itulah manusia juga prosesnya mirip gitu ya. Nah itulah NLP. Jadi bagaimana kalau saya terjemahkan secara sederhana, NLP adalah bagaimana otak kita menggunakan nalar memproses seluruh informasi stimulus yang kita terima, kita proses gitu ya. Kemudian juga dengan menggunakan linguistik dengan bahasa-bahasa yang memang sangat membantu meng-create atau memapping menjadi menghasilkan suatu state, menghasilkan suatu respon, suatu perilaku yang positif. Gitu ya, dengan tentu saja program-program yang kita install ulang nih menjadi dari yang kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif, kurang bermanfaat, kita install menjadi program-program yang lebih bermanfaat, yang berguna untuk kita. Itu. Kalau bicara masalah penting NLP, kalau kebetulan saya sudah mempelajari NLP itu dari tahun 2004 ya, jadi sampai hari ini. Kemudian saya juga ambil beberapa license NLP, artinya itu NLP sendiri toolsnya juga saya pergunakan, kemudian saya juga sharing dalam bentuk program-program training gitu ya, baik training memang berbasisnya soft skill, kemudian ada beberapa hard skill memang dengan pendekatan yang bagaimana delivernya itu saya menggunakan dengan beberapa pendekatan NLP. Jadi bagi saya dengan profesi yang saya sudah tekuni selama ini, NLP tentu saja sangat membantu saya di dalam
memberikan training-training lebih aplikatif, kemudian lebih efektif dan lebih works untuk teman-teman. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ternyata NLP itu bisa diterapkan di berbagai bidang pekerjaan ya Pak ya. Kalau kita bicara lebih spesifik nih Pak ya terkait sales dan marketing. Seperti yang kita tahu ya Pak ya, sales dan marketing itu kan dalam perusahaan adalah divisi yang sangat penting dan seringkali menentukan keberlangsungan hidup di dalam suatu perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, bisa nggak sih Bapak jelaskan apa dan bagaimana prinsip-prinsip dari NLP itu sendiri yang dapat membantu sahabat profesional yang mungkin pekerjaannya di bidang sales dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam melakukan penjualan? Ya, makasih Mbak Eva. Jadi bicara masalah teman-teman sales ya, kalau bagi saya apakah ada ikatan NLP dengan sales atau seberapa bergunanya NLP diterapkan untuk teman-teman sales gitu ya? Bagi saya penting, bagi saya ini bisa sangat membantu teman-teman sales gitu ya dengan menggunakan toolsnya NLP. Bagaimana teman-teman itu secara aplikatif melakukan kegiatan-kegiatan sales di lapangan gitu ya. Ini sangat membantu. Terutama pertama adalah bicara masalah mindset. NLP itu menggunakan mindset. Jadi tubuh dan pikiran adalah satu. Contoh itu salah satu presupposition di dalam NLP yang membantu juga teman-teman bagaimana meng-create, bagaimana yakin bahwa profesi yang dilakukan itu bisa berhasil, bisa berguna, dan bisa menghasilkan, gitu ya. Nah, mindset itu sangat berguna bagaimana membangun confidence, percaya diri dengan profesi yang ditekuni, gitu ya. Kemudian juga NLP juga bicara masalah mindset yang lain, contohnya. Jadi contohnya juga merespon bahwa bukan kegagalan, tapi kegagalan adalah feedback, adalah masukan. Jadi mempersepsikan kegagalan dengan feedback atau masukan. Artinya tidak mempersepsikan kegagalan sehingga fokusnya adalah bicara kegagalan, bicara mengatasi kegagalan. Tapi bicara adalah semua proses ketidakberhasilan itu diproses menjadi masukan-masukan yang sangat berarti untuk bagaimana memperbaiki, mengimprove untuk menjadi lebih baik, merubah strategi dan sebagainya. Yang terakhir juga ada presupposition di dalam NLP untuk membantu mindset teman-teman sales adalah ketika misalnya belum berhasil, artinya yang dirubah bukan tujuan dari salesnya, bukan merubah target, yang dirubah adalah strateginya yang harus berubah. Nah, itulah beberapa mindset di dalam bagaimana otak kita memproses mindset itu akan tercermin di dalam perilaku dan akan mengencourage, mendorong perilaku seseorang ketika mindsetnya itu A, diharapkan bahwa perilakunya juga A, gitu. Itu yang terjadi. Tubuh dan pikiran adalah satu. Jadi artinya perilaku-perilaku yang kita lakukan, contohnya teman-teman di sales, artinya akan sangat selaras dengan apa yang dipikirkan, gitu ya. Dan NLP sangat membantu ini. Belum lagi nanti bicara masalah bagaimana strategi berkomunikasi, membangun trust, membangun hubungan baik, membangun relationship dengan pelanggan, gitu ya, atau calon pelanggan. NLP sangat membantu di dalam proses-proses bagaimana berkomunikasi, bagaimana teknik untuk membangun rapport, membangun hubungan baik. Kemudian juga bicara masalah bahasa linguistik, bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam menghipnosis atau bagaimana mempengaruhi, mengconvince seseorang. Karena memangnya manusia ini kan dalam keseharian ini sangat penuh dengan sugestivitas. Artinya adalah ini sangat encourage seseorang untuk apakah dia mudah dipengaruhi atau tidak, bagaimana kita meng-anchor seseorang untuk meyakinkan dia, mengingat brand atau produk yang kita sampaikan melalui penjelasan kita terhadap calon customer atau calon pelanggan misalnya. Jadi sebenarnya bicara masalah berguna, menurut saya banyak tools yang NLP bisa teman-teman sales terapkan untuk bagaimana mencapai keberhasilan seseorang di dalam menjalankan profesi sebagai seorang praktisi sales, gitu. Oke Pak. Nah Pak, sekarang ini kan kita sering kali ya Pak ya bekerja dari rumah secara virtual nih, karena kita kan masih pandemi Pak ya. Termasuk mungkin rekan-rekan di bidang sales dan marketing biasanya nih mungkin mereka ketemu sama klien ya Pak ya secara langsung gitu ya, tatap muka gitu. Sekarang ini komunikasinya lebih banyak dilakukan secara virtual menggunakan platform lain, misalnya ada Zoom, ada Microsoft Teams dan lain-lain, atau dari chat atau juga bisa dari by phone.
Untuk itu Pak, apa sih Pak yang menjadi prinsip membangun hubungan baik dan kepercayaan klien dalam situasi pandemik seperti ini? Oke, baik Mbak Eva. Bicara masalah bagaimana menjaga hubungan baik dengan customer, pelanggan, dan sebagainya, kembali lagi prinsipnya adalah bagaimana kita maintenance, menjaga, memelihara hubungan baik gitu ya. Kalau perusahaan biasanya punya namanya Customer Relationship Management. Jadi artinya program itu membantu bagaimana maintenance hubungan baik dengan customer gitu ya. Kemudian dengan di-manage dengan by system dan sebagainya gitu ya. Jadi dengan program-program, kemudian sekaligus juga bagaimana strategi untuk relationship ini tetap terjaga dengan customer gitu ya. Di tengah pandemik saat ini mestinya tidak menjadi kendala gitu. Kembali lagi bahwa pandemik ini merubah seseorang mindsetnya apakah menjadi lebih positif atau malah sebaliknya gitu ya. Jadi diharapkan oleh kita adalah dalam kondisi pandemik pun kita bisa tetap menjaga hubungan baik dengan customer gitu ya. Artinya yang berubah hanyalah bisa jadi medianya, caranya dan sebagainya ya. Yang biasanya bisa ketemu secara langsung, bisa tatap muka gitu ya. Sementara harus sebagian dilakukan mesti dengan virtual dan sebagainya, dengan menggunakan pendekatan chat dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada kendala. Prinsipnya adalah membangun hubungan dengan customer adalah bicara masalah caring, bicara masalah perhatian. Sejauh mana kita care nggak sih dengan customer, dengan kondisi apapun ya, gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita maintenance baik juga customer loyal maupun customer non loyal. Artinya memang mereka adalah tetap customer. Customer is customer. You have to give the best service untuk customer gitu ya. Hubungan harus tetap baik. Karena bicara masalah bisnis, bicara partnership, bicara masalah mitra usaha, bicara masalah customer gitu ya. Nah, artinya hubungan itu tetap bisa dijaga, yang berubah hanyalah caranya. Tetap kita harus maintenance dengan baik, kita upayakan terus untuk konsisten berkomunikasi, kemudian sekaligus juga bagaimana kita juga tetap memberikan informasi, memberikan solusi, termasuk juga handling komplain dan sebagainya, walaupun dalam kondisi pandemik. Gitu ya. Jadi pandemik atau dalam kondisi new normal maupun juga dalam kondisi normal, menurut saya bicara masalah menjaga hubungan baik itu adalah tetap harus diutamakan. Oke, ada lagi ya Pak ya. Dan bagaimana sih Pak tipsnya nih Pak sama trik menggunakan NLP pada situasi komunikasi yang dilakukan secara virtual? Menggunakan NLP di dalam konteks virtual gitu ya, dan perusahaan menggunakan virtual sebagai media untuk menjembatani menjaga hubungan baiknya gitu ya. Menurut saya NLP bicara masalah linguistik. Tinggal tergantung bagaimana linguistik kita tetap membantu di dalam mengconvince, meyakinkan customer, membuat convert customer, artinya hubungan tetap terjaga. Bagaimana kita memberikan produk-produk tetap yang berkualitas, kemudian bicara masalah pengiriman barang sesuai dengan tepat waktu dan sebagainya. Bagaimana kita bisa merespon handling komplain dengan baik dan cepat dan sebagainya. Itu menurut saya adalah kembali lagi bahwa prinsip-prinsip itu harus terjaga. Jadi artinya bicara masalah NLP, bicara masalah linguistik. Bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menanamkan pemikiran, persepsi-persepsi yang positif gitu ya, yang sangat membantu kita di dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan customer walaupun dengan menggunakan media virtual gitu ya. Kembali lagi bahwa bicara linguistik, NLP bicara masalah linguistik. Jadi upayakan dalam kondisi apapun linguistik kita tetap terjaga dengan baik, produktif, bermanfaat, dan bisa mengconvince sekaligus memberikan comfort buat customer. Oke, menarik nih Pak. Ada lagi nih Pak, salah satu prinsip dari NLP itu kan building trust dan rapport ya Pak ya. Bagaimana sih Pak contohnya nih seorang sales dan marketing dapat menggunakan metode NLP untuk membangun trust dan rapport dengan klien di masa-masa pandemi seperti ini? Iya,
Salah satu tools untuk membangun raport ini penting di dalam NLP untuk bagaimana membangun sekaligus melakukan maintenance terhadap customer gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa dalam proses membangun raport gitu ya, kita menggunakan teknik namanya mirroring. Mirroring itu kita menggunakan linguistik yang tendensinya adalah sifatnya lebih kepada supporting, kemudian bagaimana melakukan pendekatan hal-hal yang bersamaan, artinya tidak ada unsur-unsur di dalam proses komunikasi kita itu yang artinya tendensi negatif atau berlawanan atau bertentangan atau ketidaksetujuan dengan customer gitu ya, dalam konteks misalnya lebih membuat akhirnya customer merasa nggak secure, merasa bahwa kita responnya itu akhirnya membuat mereka mengurangi trustnya mereka, sekaligus membuat akhirnya yang tadinya tidak ada building block, yang tadinya tidak ada firewall di dalam relationship kita dengan customer, akhirnya mereka bangun itu kembali hingga trust itu menurun, sehingga hubungan baik termasuk hubungan secara bisnis bisa dikatakan tidak baik atau bisa jadi terputus gitu ya. Nah, pendekatan di dalam leading mirroring, di dalam proses membangun raport di dalam virtual itu teman-teman praktisi sales dan marketing itu bisa melakukan dengan bagaimana melakukan greeting di awal, kemudian berkomunikasi sebelum masuk ke inti dari pembicaraan mengenai mengenai produk, mengenai apapun, mengenai informasi tentang produk baru ataupun membicarakan masalah terkait dengan komplain produk yang kita sampaikan ke mereka gitu ya, yang kita jual kepada mereka. Nah, artinya adalah di sini proses building rapport di dalam virtual tetap bisa dilakukan walaupun dengan misalnya menggunakan media virtual apapun yang kita menggunakan apapun itu masih bisa saja dilakukan gitu ya. Artinya yang didengarkan oleh mereka adalah linguistiknya, bahasanya, dan mereka masih bisa melihat intonasi kita, masih bisa melihat bagaimana perasaan-perasaan yang muncul ketika dalam proses melakukan komunikasi lewat virtual, dalam proses building rapport tetap berjalan gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya ya nggak terlalu jauh berbeda digunakan di dalam proses bangun rapport antara normal dan dalam kondisi mengharuskan menggunakan digitalisasi dalam kondisi pandemik. Kira-kira gitu Mbak Eva. Oke Pak, sebelum kita lanjut lagi nih bahas tentang NLP, Eva mau iklan sebentar, boleh Pak ya? Oke. Sahabat profesionals, jika sahabat profesionals baru pertama kali menyaksikan video kami, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari Foster & Birch Indonesia. Oke Pak Yunus, terima kasih udah menunggu ya Pak ya. Nah, terima kasih juga tadi penjelasan sebelum iklan. Menurut Pak Yunus nih, apa sih Pak tantangan bagi sahabat profesionals yang berkecimpung nih ya di dunia sales dan marketing dalam meningkatkan penjualan dengan melakukan pendekatan NLP ini Pak? Ya, kalau bicara masalah challenge, tantangan ya, sebenarnya walaupun tidak menggunakan NLP atau menggunakan NLP sama, tapi kalau menurut saya membedakan adalah dengan menggunakan NLP, kalau bagi saya lebih menyenangkan karena kita seperti punya tools yang memudahkan, artinya yang memudahkan proses bagaimana kita melakukan komunikasi interaksi dengan katakan calon pelanggan gitu ya atau customer gitu ya. Nah, ini sangat membantu gitu ya, dan bedanya di sana. Jadi NLP itu artinya kita lebih seni gitu ya, lebih seni kita, dan kita lebih fleksibel. Kemudian artinya banyak hal-hal yang memang memudahkan kita di dalam tidak mudah menyerah dan sebagainya gitu. Dan kita punya strategi yang berbeda karena mindset yang dibangun oleh kita adalah bagaimana kalau misalnya belum berhasil, kita rubah caranya, bukan rubah targetnya gitu ya. Nah, tantangannya menurut saya sih sebenarnya dengan menggunakan NLP justru bukan tantangan. Justru menurut saya ini adalah menyenangkan. Lebih menyenangkan seperti kita berperang gitu, ini medan perang, tapi kita sudah dilengkapi oleh tools-tools yang lebih efektif dan membantu, kemudian juga lebih memudahkan dan menyenangkan. Oke, terima kasih Pak.
Nah, Pak, sebagaimana nih ya, yang kita tahu ya, salah satu bagian yang paling penting dari sales itu adalah closing. Nah, menurut Bapak ya, bagaimana sih Pak metode NLP dapat digunakan dalam menstimulasi sales closing agar dapat menjadi lebih efektif? Oke, kalau bicara masalah closing di dalam NLP kan proses bagaimana dari awal kita membangun hubungan baik dulu kan, dengan membangun bidding rapport. Jadi belum masuk di proses bagaimana kita mengenalkan produk gitu ya. Nah, sampai akhirnya dalam kondisi yang singkat gitu ya, kita sudah terbangun, kemudian mereka meruntuhkan firewall-nya atau building block-nya, memudahkan kita menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan mengenai produk yang kita miliki, kita sampaikan. Kemudian setelah itu ada proses-proses di mana adanya terjadi, kita perlu menjelaskan, perlu ketemu beberapa kali lagi. Setidaknya adalah proses di awal kita sudah lalui dengan baik. Artinya mereka sudah accept, bisa menerima informasi apapun, kemudian mereka proses dan sebagainya sampai akhirnya kita melakukan closing. Kembali lagi bahwa closing ini di dalam NLP pun juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang meliding. Sudah meliding, artinya masuk dalam koridor yang namanya membangun raport tadi. Membangun raport itu kan ada yang namanya pertama mirroring. Kemudian setelah mirroring, pacing. Pacing itu bagaimana kita lebih menyamakan facing gitu ya, menyamakan dari antara persepsi kita dengan persepsinya dia gitu ya, terhadap produknya, terhadap manfaatnya, yang manfaatnya sudah bisa diterima dengan baik oleh dia, produknya dan sebagainya. Artinya kita sudah melakukan pacing, artinya tektokannya udah dapat gitu ya. Kemudian setelah itu kita closing, kita guidance, kita leading. Nah, kita leading itu namanya sudah sampai di proses closing. Artinya dalam kondisi calon customer atau calon nasabah ini sudah memastikan, calon nasabah, customer, calon pelanggan itu sudah memutuskan untuk mengambil produk kita, memutuskan untuk bekerja sama atau memutuskan untuk membeli, gitu ya. Nah, itu bagian daripada tools NLP yang tadi yang saya bilang membangun rapport tadi. Oke Pak, nggak terasa nih kita mau masuk ke pertanyaan terakhir kita di sesi video kali ini. Terakhir nih Pak ya, ternyata dari diskusi kita tadi itu ada beberapa prinsip NLP yang sangat membantu dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sebagai penutup Pak, apa sih Pak yang bisa membuat NLP itu lebih diminati dan diperoleh banyak orang dengan berbagai macam profesi? Silahkan Pak. Wah, ini pertanyaannya seru ya. Jadi ya, kalau saya melihatnya adalah saya dan teman-teman para praktisi, para master NLP adalah bagaimana kita mensosialisasikan NLP ini menjadi satu konsep gitu ya, kemudian tools yang sangat membantu berbagai profesi. Artinya kita masuk di segala segala sektor, artinya sektor profesi dari dunia pendidikan, contoh misalnya sekolah-sekolahan, kita juga masuk ke ke berbagai macam profesi apapun di dalam perusahaan gitu ya dan organisasi. Artinya termasuk juga teman-teman yang memang berkarya di government office, di perusahaan-perusahaan memang pemerintahan gitu ya. Dan kembali lagi bahwa NLP itu bagi saya adalah ini merupakan gaya hidup, lifestyle. Jadi bukan semacam bahwa ini adalah ini by system, ini dan sebagainya. Kembali lagi bukan. Ini doktrinisasi atau apa, tidak. Tapi bagi saya ini adalah gaya hidup, lifestyle saya gitu ya sebagai praktisi NLP yang sudah berkecimpung lumayan gitu ya. Artinya yang memang bisa berbagi pengalaman bagaimana saya menerapkan NLP. Dan ini tidak hanya berguna untuk teman-teman menjalankan profesi apapun, tapi juga membantu dalam keseharian termasuk di dalam dunia sosial maupun dunia secara pribadi gitu ya. Ini sangat membantu. Artinya juga buat teman-teman bisa dipakai di dalam konteks parenting gitu, atau di keluarga, atau memangnya dalam relationship misalnya komunitas, atau misalnya dalam kehidupan sosial. Ini sangat membantu gitu ya. Jadi kalau bicara masalah profesi apapun, menurut saya profesi apapun bisa menggunakan NLP gitu ya. Dan ini secara pribadi saya mengatakan bahwa ini sangat bermanfaat. Ini gaya hidup, lifestyle. Ini banyak tools yang memang mudah dan sangat membantu di dalam menerapkannya, gitu ya. Nah, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Jadi silakan bagi teman-teman yang memang
pengen berminat belajar NLP gitu ya dengan profesi apapun gitu ya. Artinya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam profesi dan berbagai bidang itu ya. Dan ini tugas kami semua para praktisi, para master untuk bagaimana mengkampanyekan, bagaimana mensosialisasikan, bagaimana sharing berbagi tentang pengalaman kita menggunakan NLP. Dan apapun caranya, pendekatannya, menurut saya ini penting sekali bagaimana NLP ini bisa berkembang dan bisa dipergunakan dan bisa dipakai untuk seluruh masyarakat gitu ya, dengan berbagai profesi dan kepentingan. Itu dari saya kira-kira Mbak Eva. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Yunus untuk penjelasannya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi sahabat profesional yang mendengarkan dan menyaksikannya. Ya, itu saja dari video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan sahabat profesional, jika sahabat profesional nih ya baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-like video kami, di-subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari video Connecting Time, dan juga di-share ya ke sahabat profesional lainnya. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye!